teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini, Kak Cynthia akan melanjutkan materi sebelumnya tentang konjungsi. Jadi disimak videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk mengakses video yang lainnya juga. Adik-adik, seperti yang sudah dibahas pada video konjungsi bagian 1, macam-macam konjungsi itu terbagi menjadi 3, yaitu konjungsi berdasarkan letak, konjungsi berdasarkan posisi dan hubungannya dalam kalimat majemuk, serta konjungsi berdasarkan fungsi. Nah, di video kali ini akan dibahas konjungsi berdasarkan posisi dan hubungannya dalam kalimat majemuk. Untuk fungsi konjungsi akan dibahas pada video selanjutnya ya. Adik-adik, konjungsi berdasarkan posisi dan hubungannya dalam kalimat majemuk terdiri dari 3 konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif atau setara, konjungsi koleratif atau berpasangan, konjungsi subordinatif atau bertingkat, dan konjungsi antar kalimat. Nah, apa sih perbedaan di antara keempat hal tersebut? Oke, yang pertama, konjungsi koordinatif atau setara merupakan konjungsi yang menghubungkan bagian kalimat setara dan tidak dapat diletakkan di awal kalimat. Karena secara letaknya konjungsi ini merupakan konjungsi intrakalimat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya konjungsi dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, dari, serta. Contoh kalimatnya adalah, ayah sedang membaca koran, sedangkan ibu sedang memasak. Nah, di situ ada tanda baca koma ya sebelum konjungsi sedangkan. Oke, selanjutnya adalah konjungsi koleratif atau berpasangan. Merupakan konjungsi yang menghubungkan bagian kalimat setara dan berpasangan. Maksudnya apa? Nah, ditemukan pada konjungsi yang seperti ini. Konjungsi tetapi, lalu tidak hanya titik-titik tetapi juga, bukannya titik-titik melainkan, jangankan titik-titik pun, bukan titik-titik hanya titik-titik, lalu demikian titik-titik sehingga titik-titik. Nah, itu merupakan pasangan-pasangan konjungsi koleratif. Contohnya seperti ini, Arini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat pintar. Lalu, jangankan bermain ke luar negeri, bermain di dalam negeri pun, di situ ada konjungsi pun ya, aku tidak mampu. Nah, seperti itu adik-adik contoh konjungsi dari konjungsi koleratif. Yang ketiga adalah konjungsi subordinatif atau konjungsi setara juga. Nah, secara pengertiannya konjungsi ini menghubungkan bagian kalimat bertingkat dan dapat diletakkan pada awal kalimat. Nah, bedanya di sini. Konjungsi subordinatif secara letaknya merupakan konjungsi antar kalimat. Contohnya seperti apa? Konjungsi sejak, jika, sehingga, agar, karena, dan dengan. Jadi selain konjungsi intrakalimat, konjungsi antar kalimat juga ada di konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif ini terdiri dari subordinatif waktu, subordinatif syarat, subordinatif pembanding, subordinatif pengandaian, subordinatif konsesif, subordinatif hasil, subordinatif sebab, subordinatif cara, subordinatif komplementasi, serta subordinatif perbandingan. Yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat, merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang terletak di awal kalimat dan dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat tersebut. Jadi, ketika meletakkan konjungsi ini, maka setelah konjungsi harus ada tanda baca koma. Contohnya seperti apa? Konjungsi oleh karena itu, koma, ya, karena diletakkan di awal kalimat. Konjungsi dengan demikian, lalu ada sebaliknya, berdasarkan hal tersebut meskipun demikian. Masih banyak lagi, tapi Kak Cynthia contohkan seperti itu ya adik-adik. Oke, materi tentang konjungsi sudah selesai, tapi sebelum ditutup Kak Cynthia punya contoh soal untuk adik-adik di rumah. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Bacalah paragraf di bawah ini. Nah, pertanyaannya,
Konjungsi jika dalam paragraf tersebut belum tepat, sehingga perlu diperbaiki. Perbaikan yang tepat adalah, sebelum Kak Cynthia yang bahas, Kak Cynthia beri waktu adik-adik di rumah untuk menjawabnya terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah yang C, konjungsi namun. Konjungsi namun bermakna pertentangan atau perlawanan yang digunakan pada awal kalimat. Konjungsi namun termasuk kata hubung antar kalimat. Nah, sedangkan analisis opsi lainnya, di pilihan A ada konjungsi bahkan, bermakna menyatakan penguatan. Di pilihan B ada konjungsi tetapi, bermakna pertentangan tapi tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Karena konjungsi tetapi ini termasuk pada konjungsi intrakalimat. Lalu di pilihan D ada konjungsi sedangkan. Bermakna pertentangan juga, tapi sama ya adik-adik, konjungsi ini adalah konjungsi intrakalimat sehingga tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Dan pilihan E, yaitu konjungsi sejak bermakna menandai waktu. Oke, agar lebih paham lagi nih Kak Cynthia punya contoh soal nomor 2. Sebelum Kak Cynthia bahas, silahkan kerjakan di rumah ya. Oke, Kak Cynthia baca dulu soalnya nih. Dia sedang sakit, koma, titik-titik, ini ada bagian rumpang ya. Dia tetap masuk sekolah. Kata hubung yang tepat untuk kalimat di atas adalah jawaban yang tepat yaitu yang D, konjungsi tetapi. Karena konjungsi tersebut menyatakan dua klausa yang setara dan memiliki pertentangan. Klausa tersebut yaitu dia sedang sakit, dia tetap sekolah. Nah, kalimat tersebut kan saling bertentangan. Sehingga konjungsi yang tepat untuk menyatukan keduanya adalah konjungsi tetapi. Jika kita lihat pilihan opsi yang lain, konjungsi meskipun dan namun memiliki makna yang sama yaitu pertentangan. Namun konjungsi tersebut tidak tepat karena konjungsi namun dan meskipun merupakan konjungsi antar kalimat. Seperti itu ya adik-adik pembahasan soal nomor 2. Oke adik-adik, pembahasan materi konjungsi bagian 2 sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi dengan Kak Cynthia pada video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK, yuk bisa yuk!